Halo, selamat malam sahabat 5D. Kembali lagi bersama saya di sini dan seperti biasa hari ini saya akan membahas atau menganalisa saham-saham yang bisa ditradingkan, yang bisa diperdagangkan bagi teman-teman untuk hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Ya, jadi kemarin sempat kosong untuk analisa saham karena kebetulan sedang hari raya. Dan kali ini kita akan kembali mengulas saham-saham yang bisa ditradingkan. Nah, jadi sebelumnya trading harian adalah aktivitas yang sangat berisiko. Jadi pastikan teman-teman paham dengan risikonya, kemudian money management kuat, kemudian manajemen risiko juga kuat. Tentunya juga memiliki waktu luang di depan komputer karena trading harian itu benar-benar intensitasnya tinggi. Teman-teman harus standby di depan komputer untuk benar-benar memperhatikan momennya, apakah momen yang tepat untuk masuk ataupun momen yang tepat untuk keluar. Ya, jadi tidak main-main. Bagi teman-teman yang tidak suka dengan risiko tinggi, bisa saja skip video ini atau hanya mendengar video ini untuk keperluan edukasi gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi sebelumnya di perdagangan hari ini di hari Selasa 12 Maret 2024 itu rata-rata masih dipegang oleh perbankan. Ya, ada BCA, kemudian BRI, Mandiri, BNI, dan juga BRIS itu rata-rata semua naik. Tapi untuk besok ini ada kecenderungan atau ada kemungkinan saham perbankan itu akan koreksi dulu ya. BCA, kemudian ada BRI, BNI, dan BRIS itu ada kecenderungan untuk koreksi dulu ya. Nah, yang saya lihat di sini adalah BNI yang besok akan menjaga penurunan dari IHSG supaya tidak terlalu dalam. Ya, jadi yang pertama adalah yang kita bahas adalah BNI ya. Kita lihat ke chartnya. Sebelumnya ini untuk mindset ya. Kenapa trading harian itu menggunakan chart saja? Itu boleh menggunakan chart saja ya. Bukan kita mengabaikan fundamental 100%. Ya, kita menggunakan fundamental untuk benar-benar dasarnya aja. Ya, fundamental atas perusahaan ini apakah secara visualisasi di pikiran kita sudah punya gitu ya. Contoh BNI, siapa sih nggak kenal BNI seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan fundamental yang agak lebih ke dalam karena ini trading harian. Kita beli pagi hari, jual kalau bisa sore hari maksimal gitu loh. Tapi kalau misalkan sudah untung di sebelum perdagangan sesi 1, yaitu sudah termasuk dalam trading harian gitu ya. Jadi kita hanya melihat chartnya saja. Oke, untuk BNI, maaf, jadi bukan BNI ya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah Mandiri. Ya, maaf. Nah, untuk Bank Mandiri ini oke. Jadi terlihat Bank Mandiri ini sedang menguji level harga 7.000. Jadi selama hampir 7 hari perdagangan itu belum mampu menembus harga 7.000 ya. Artinya level psikologis di 7.000 masih belum ditembus. Dan memang besok ada kecenderungan turun gitu ya. Tetapi saya lihat turunnya tidak terlalu dalam karena di sini dilihat volume dari transaksi masih menunjukkan bahwa tekanan beli masih tinggi. Ya, jadi kalau bisa besok jika harga menguji level 7.000 ya, alias kalau misalkan harga bergerak ke harga 7.000, teman-teman bisa beli kemudian jual minimal di 7.070 ya, 7.075, 7.070 gitu ya. Dan kalau misalkan harga tidak ke 7.000 tetapi 7.075, itu teman-teman bisa jual di 7.150 ya. Jadi ada dua skenario. Jika menuju ke harga 7.000 bisa jual di 7.070 ya, 7.000 ke 7.070. Kemudian kalau dia di 7.070 bisa ke 7.150 gitu ya. Ya, jadi Bank Mandiri seperti itu. Kemudian untuk saham yang kedua itu adalah selain Bank Mandiri, kemungkinan besok adalah Astra yang menjaga penurunan dari IHSG. Oke, supaya tidak terlalu dalam gitu ya. Dan untuk Astra sendiri, di sini teman-teman juga bisa lihat beberapa hari ini harga dari saham Astra itu mencoba menguji di 5.100 ya. Jadi memang besok masih ada kecenderungan untuk turun ya. Jadi kalau
teman-teman melihat harga menuju ke 5.100, itu bisa teman-teman jual ya. Kemudian bisa jual 5.100 teman-teman bisa beli, kemudian bisa jual minimal di 5.150 ya untuk di saham Astra. Kemudian yang terakhir di sini saya lihat adalah untuk saham Goto. Nah, Goto sendiri ini masih belum mampu ya untuk menembus saham 70. Jadi 2 hari perdagangan itu ditutup di harga 70. Ya, berarti 70 ini adalah harga yang kuat ya, level psikologis juga. Dan apabila harga besok menuju ke 70, artinya kalau misalkan dia mencoba turun dari 70 tapi kembali ke 70, teman-teman bisa beli, kemudian bisa jual di 72 atau 74 ya, karena di sini terlihat bahwa volume itu kecil, turun ya, volume perdagangan itu turun untuk tekanan jualnya gitu ya. Jadi ada kemungkinan besok dari 70 bisa teman-teman ambil, kemudian 72 dan 74 bisa dijual, dengan catatan apabila besok harga turun kembali ke harga 70 ya, karena saya lihat harga 70 ini lumayan kuat ya, merupakan tahanan harga yang kuat. Oke, jadi demikian untuk analisa saham yang bisa ditradingkan di hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Sekali lagi disclaimer on, silahkan dianalisa ulang sesuai dengan keyakinan hati masing-masing. Selalu terapkan manajemen risiko dan manajemen keuangan dalam setiap trading atau transaksi yang kalian lakukan. Oke, terima kasih.